Yang lain belum dengar ya, belum tahu ya. Kalau kita harus maju kan ya. Baru dikasih tahu tadi Pak, jadi teman-teman langsung siap-siap. Siapa ketuanya kemarin? Hadir Pak Pak Ahmad Pak. Mana bisa dikonfirmasi sama yang lain? Oh, sudah ada satu lagi. Sementara dihubungi satu-satu Pak. Iya. Oke. Tidak persoalan masalah jadwal mereka. Bukan 8 sampai 9.30. Ketemu dia di jam 9 itu. Makanya kita harus maju. Harusnya memang 7.30. Ya, sudah 7 orang. Kita kemarin sampai di isu ya. Isu dan gagasan. Iya Pak. Ya, Pak. Kemarin sudah semua isu dan gagasannya kita perbaiki. Baru saya punya Pak, yang lain belum. Oh, yang lain belum ya. Oh iya. Oke. Harusnya sudah jadi. Tapi sudah jadi nih. Mulai sudah jadi mulai. Iya, Pak, insya Allah. Nah, tinggal dibacakan saja sebentar ya. Dwi. Boleh. Jadi juga Di. Ya, Pak. Ya, Pak. Insya Allah. Rifka juga sudah. Sudah Rifka, isu dan gagasannya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Pak Maron? Siap sudah Pak, tinggal Bapak koreksi. Iya, nanti kita koreksi sama-sama. Pak Sumi, Bu Sumi. Mute-nya. Mute-nya. Kedengaran suaranya Bu Sumi. Ya, insya Allah sudah, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Kalau Bu Anu siapa? Satu lagi Ibu Santi, Pak. Santi. Ya. Ya, Pak. Halo Bu Santi. Pagi, Pagi. Pak. Ya. Sudah isu dan gagasan? Iya, ya, Pak. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih kalau gitu. Tapi sudah ada itu supaya kita kalau toh nanti ada perbaikan sedikit, nanti itu tinggal sedikit saja. Kalau selesai kita sudah bisa ke tabel kita. Alhamdulillah. Karena itu lanjutannya ke tabel. Contoh sistematika saya sudah berikan kemarin. Kemarin kita sempat diberikan tugas juga Pak. Ya, tapi tugas membuat isu dan gagasan toh. Dengan yang kegiatan juga. Ya. Iya, berarti sudah sebagian sudah jadi ya kegiatannya ya. Karena sudah di-upload kan? Belum di-upload Pak. Soalnya kita menunggu link dari. Oh, belum ada linknya? Iya Pak. Saya sudah hubungi dari PIC-nya juga belum diberikan linknya Pak. Oh iya. Tapi yang penting kan sudah dikonsep toh, sudah dibikin toh? Siap sudah Pak. Oke, bagus. Yang penting sudah ada begitu. Artinya di perjalanan kita perbaiki itu lebih bagus. Kan cuma orang di Kota Palu semua ini toh? Iya Pak. Iya Pak. Ya, nanti cari waktu kita bisa kalau terlalu sulit Zoom, biar di kantor sini saja tidak apa-apa. Di kantor BPSDM. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Iya, ketemu itu kan tidak apa ya? Paling 1 jam kita sudah. Kita cuma lihat, oh ini perbaiki, kita cuma lihat. Bawa masalah kepada saya. Maksudnya masalah itu yang tidak dipahami, yang bagaimana caranya, kasih saya. Supaya kita bisa kita kendalikan bersama nanti. Terserah saya nunggu, mau di kantor sini boleh, mau di mana boleh, terserah. Mau di rumahnya Pak Ahmad juga, saya siap. Terserah, iya. Siap. Ya, tapi konfirmasi dulu supaya jangan tabrakan dengan waktu saya ngajar lain toh. Iya, sesudah ini nanti direncanakan saja Pak. Enggak apa-apa. Siap, Pak. Ya, kalau Zoom juga saya terima. Kalau mau Zoom juga. Bisa. Enggak apa-apa. Tapi kayaknya lebih bagus kalau ketemu langsung Pak. Biar lebih artinya terserah kenal. Kita. Ya, terserah kita saja. Bagi saya tidak ada masalah.
Kemarin contohnya ada yang dari Parigi Motong, satu dokter, satu apa namanya, satu bidan. Karena mereka datang ke sini langsung, artinya pemahaman mereka juga cepat, bagus mereka pun. Kurang sekali dikoreksi. Bahkan sekban kita yang menguji, dia bilang, waduh, dia respon betul. Dua orang punya. Ada juga yang lain bagus, tapi bagus mereka punya. Saya tidak tahu juga kenapa, karena memang mereka langsung. Memang beda kalau virtual dengan kalau ketemu langsung kan, tapi itu tergantung kita. Kalau kita punya perhatian fokus itu, enggak masalah. Ini 10 orang kita. 11 orang, Pak. Hah? 11, Pak. 11. 11 orang, Pak. Aduh, masih ada 4 lagi ya. Lalu, jadikan hari ini kita lanjut pembimbingan. Pembimbingan kalau kemarin kita dalam posisi isu-isu strategis sebenarnya, tapi kita akan lebih mengerucut kepada isu tusi, tugas dan fungsi. Jadi kalau di awal itu disampaikan oleh, saya tidak tahu siapa yang sampaikan di awal ya? Gena satu. Said. Said, Pak. Apa Said? Kalau disampaikan secara mengglobal, ini sekarang kan kita sudah masuk kepada tusi masing-masing. Tapi itu contohnya. Nah, contoh alatnya juga sudah ada. APKL, USG, Sysbol. Sudah ada. Nah, saya juga sudah sampaikan kemarin di pertemuan awal, ini sudah dibuat. Nah, coba kita buka dulu selain Pak Ahmad, karena Pak Ahmad sudah kemarin ya. Iya, Pak. Siapa duluan? Mau. Coba kita koreksi dulu isunya. Bu Mulyanti bisa. Ya, Pak. Izin Ya. memaparkan ya. Bismillah. Di sini Pak, isu yang ingin saya angkat yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik. Tunggu. Saya rekam dulu, supaya saya bisa. Bilang kita sebagai apa ya? Pak guru semua ini, tidak toh? Iya Pak, minta maaf. Ya, oke Pak, Bismillah, nama saya Mulyanti, saya guru di SMP Negeri 6 Palu. Mulyanti. Ya, di SMP Negeri 6 Palu. Ya, oke. Ya, sebenarnya Pak, ada 3 isu yang saya dapatkan di SMP 6. Saya sudah konsultasi dengan... Tapi kan sudah identifikasi kan? Iya, saya Ya. sudah konsultasi dengan teman sejawat dan juga dengan kepala sekolah. Ya. Itu pertama itu rendahnya minat belajar pada pelajaran matematika. Yang kedua, rendahnya hasil belajar pada pelajaran peserta didik pada pelajaran matematika di SMP Negeri 6 Palu. Dan yang ketiga, kurangnya inovatif pada pembelajaran. Nah, tapi dari ketiga isu itu Pak, yang ingin saya angkat yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 6 Palu. Rendahnya hasil belajar. Iya, peserta didik. Hasil belajar. Hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika. Ya. Di Nanti, SMP ya. Negeri 6 Palu. Oh iya, sudah ada tambahnya. Jadi begini, khusus kelas atau semua kelas? Sebenarnya yang saya coba mau angkat itu kayak satu kelas, tapi mau tanya nasihatnya Bapak bagaimana? Kan kalau tergantung. Jadi begini, kalau misalnya kan jadwalnya itu nanti hanya 3 hari konsultasi dengan mentor di awalnya, setelah itu kegiatan. Nah, kegiatan itu berarti sekitar ya mau 10 hari lebih kita lakukan kegiatan. Mau KBM kah, atau mau menyusun RPP kah, atau membuat evaluasi kah, atau mungkin ada literasi kah, atau ada mungkin pohon literasi, atau ada pojok baca.
Nah, itu semua kan kegiatan-kegiatan dilakukan kan? Nah, Iya. kalau seperti itu berarti 3 hari sebelum seminar itu kita hanya gunakan untuk menyusun rancangan kita. Oh iya, Pak. Ya, berarti 3 hari sebelumnya itu karena 1 hari sebelumnya sudah harus diupload. Oh iya, Pak. Nah, berarti 2 hari itu kita bikin menyusun. Jadi 3 hari dia. Nah, berarti dalam 3 bulan itu hanya 1 bulan itu hanya 6 hari yang loss dari kegiatan. 3 hari itu kan konsultasi, tapi tetap kegiatan juga. Iya. Konsultasi. Nah, kalau seperti itu modelnya, maka kegiatan ini kalau mau rendahnya, mau apa tadi gagasannya? Meningkatkan hasil belajar peserta didik. Meningkatkan Hasil belajar peserta didik peserta didik. pada Tolong yang lain supaya disiapkan, tinggal menyesuaikan ya. pada pelajaran matematika melalui Yang lain itu kira-kira yang guru kira oh seperti itu. Nah, melalui penerapan media PowerPoint di SMP Negeri 6 Palu. belum pernah ada ke PowerPoint di sana. Belum, Pak, justru karena itu kan saya kan guru baru di SMP 6. Ya. Jadi selama ini kan pembelajarannya dia cuman menulis gitu. Jadi mungkin Manual. itu ya manual, mungkin itu Betul. salah satu faktornya. Karena kan saya pikir kalau kita manual itu banyak waktu yang terbuang. Kalau di PowerPoint artinya ada banyak waktu yang bisa dihemat. Oke. Nah, sebelum ke sana kita naik dulu hasil belajar ini. Karena hasil belajar itu berarti hanya hasil evaluasinya. Iya. Kegiatan belajarnya kita tidak lakukan lagi. Tidak ada kegiatannya. Itu yang sulit. Jadi hasil belajar itu hasil evaluasinya. Hanya hasil evaluasi. Sedikit sekali dia punya. Hanya hasil. Kira-kira hasil belajar itu apa kira-kira hasil belajarnya? Misalnya hasil ujian harian atau ujian semester. Itu kan hasilnya tuh, hasil belajar. Iya, Nah, atau ada penilaian tersendiri bahwa itu hasilnya tidak bagus, rendah. Kalau rencangan saya, Pak, kan dia diawali kasih pretest dulu. Iya. Jadi nanti kalau Tolong diingat ya, kalau sekolah itu agak sulit dia menggunakan pretest dan posttest kecuali untuk menilai sesama temannya guru atau masyarakat lain. Atau bentuk sosialisasi atau workshop itu baru bisa di pretest dan posttest. Kalau di guru di sekolah itu sebaiknya dia hanya menggunakan ulangan harian, ulangan semesteran, gitu. Atau bentuk kuesioner khusus. kalau kuis, Boleh, kuis boleh. Kuis, tapi kan soalnya itu menyangkut materi mata pelajaran. ya kayak yang diajarkan. Nah, sekarang kalau kita mencari untuk meningkatkan hasil, kalau meningkatkan, saya sudah berapa puluh angkatan ini, saya tidak terlalu tertarik kalau hasil. Ya, mendingnya rendahnya apa ya? Minat. Ya, minat belajarnya. Iya. Atau minat bacanya. Iya. Nah, kalau dia misalnya minat belajar kurang, jadi agak beda ya kalau yang lain Iya. agak beda antara minat belajar dengan minat baca. Kalau minat baca itu kita harus melakukan misalnya buat pohon literasi, buat pojok baca, buat poster, buat apa ya? Mading. Ya. Itu semua kalau minat belajarnya. Minat apa ya? Minat bacanya. Ya. Kenapa sampai minat belajarnya itu tidak berkurang, rendah? Kenapa? Misalnya salah satunya yang kita harus lakukan adalah perubahan tentang alat peraga. Perubahan tentang metode mengajar. Ya. Mengunjungi orang tuanya. Ya. Apa lagi ya? Itu kalau minat belajarnya kita harus lihat di posisi itu.
atau kita kembangkan melalui misalnya media elektronik supaya dia menarik untuk belajar. Jadi itu bedanya. Boleh silakan dipilih apakah minat baca. Kalau minat baca itu boleh pakai poster, boleh pakai majalah dinding, boleh pakai pohon literasi, boleh pojok baca, bisa. Itu semua dilakukan untuk mengajar dia itu untuk minat bacanya itu lebih tinggi lagi. Artinya kita tingkatkan di situ dia. Oh, berarti Pak, minta maaf. Terserah, Berarti saya ganti jadi minat belajar matematika saja. terserah minat belajar atau minat baca terserah. Minat belajar saja, Pak. Nah, kalau minat belajar begitu, kalau seperti itu berarti Karena alat peraganya harus ada. medianya kalau Ya. karena selama ini minatnya rendah, jadi dari manual saya mencoba mengganti dengan kita menggunakan media Oke. PowerPoint. Boleh, ya. Iya. Berarti kalau begitu minat belajarnya akan tertarik dia belajar ketika pakai Iya. PowerPoint. Iya. Satu. Yang kedua, mungkin menggunakan menjaring situs akunnya dia. Oh, Ya, supaya walaupun dia di rumah, kita bisa mau melakukan kontak gitu. Atau pakai Zoom boleh. Atau pakai menggunakan apa namanya? Kalau hanya 2 orang misalnya kita bisa menggunakan video call. video call boleh. Itu minat belajarnya. Kemudian kunjungan orang tua jangan lupa itu. Karena orang tua adalah salah satu faktor penentu untuk dia bisa minat belajar. Karena dia ajak anaknya. Coba kalau anaknya petani misalnya, cuma syukur dalam kota ini mungkin tidak ada. Tapi kalau anaknya pedagang, dia bilang, oh kau goreng pisang dulu ya. Padahal dia punya minat belajar, tapi karena orang tuanya. Maka orang tuanya itu kita harus pegang. Kita harus kontrol. Nah itu semua kegiatannya nanti. Bisa kalau minat belajar. Dicatat ya. Iya, saya catat. Boleh? Catat. Iya Pak, iya Pak. Jadi, Berarti ya, menjadi kegiatan- satu kunjungan rumah ya. Coba ulang kegiatannya tadi. Kalau yang Bapak sampaikan tadi, salah satunya itu kita menjaring siklus akunnya, misalnya melalui Zoom meeting atau Ya. video call. Baru kemudian melakukan kunjungan rumah. Ya, Kunjungan rumah dan banyak berdiskusi dengan orang tua. ya. Apa lagi? Kalau saya kan karena masih pakai yang lama Pak, jadi saya pakai kegiatan yang lama itu pertama kan persiapan melakukan aktualisasi seperti begitu, berdiskusi dengan teman, melakukan membahas rencana, kemudian merevisi rencana. Karena tadi sebenarnya kepala sekolahku juga sudah mengarahkan untuk minatnya saja yang diperbaiki. Cuman kemarin tidak, maksud saya minat belajarnya atau minat bacanya? Minat belajar Pak. Nah, karena pelajaran matematika. Ya, kalau minat belajar itu berarti kita harus istilahnya begini. Kita harus mendorong dia itu untuk meningkat minat belajarnya. Bukan minat baca ya, tapi minat belajar. Artinya mungkin salah satunya juga kalau dia membaca berarti sama dengan belajar. Tapi tidak semua kegiatan yang dilakukan di dalam minat untuk meningkatkan minat baca itu dilakukan di minat belajar. Ya, tidak semua. Misalnya buat poster, tidak juga seperti kalau minat belajar. Tapi minat bacanya itu harus buat poster. Karena poster itu kita bikin secantik mungkin, semenarik mungkin. Kemudian kita tempel di mana dia sering lewati. Nah itu. Tapi kalau minat belajarnya itu mendorong dia itu bagaimana dia itu akan mau belajar. Nah, mungkin salah satunya itu alat peraga yang kita harus kita gunakan. Ya, mungkin alat peraga tadi itu misalnya pakai PowerPoint ya. Iya. Atau mungkin ada alat peraga lainnya. Untuk sementara Pak masih PowerPoint yang di pikiranku. Oke, PowerPoint. Ya. Tidak apa-apa kalau PowerPoint itu dilakukan berarti akan berulang-ulang itu untuk mencukupi waktu. Iya Pak. Ya, oke. Sip, tidak apa-apa. Jadi setiap kira bisa. Ya, meningkatkan minat belajar matematika peserta didik ya, pada pelajaran matematika ya, melalui penerapan media PowerPoint. Ya, oke deh, sip. Ya. Di SMP Jadi, Negeri 6 Palu. Gagasan kreatifnya adalah PowerPoint-nya. Iya. Gitu ya, teman-teman lainnya.
Jadi Iya. gagasan Ibu Muli ini yang kreatifnya ya, itu inovasinya itu dia buat PowerPoint. Begitu yang lain juga. Begitu yang lain. Oke, sip itu. Tinggal Iya, Pak. kegiatannya nanti disusun ya. Nah, Iya, ingat Pak. semua ya, semua. Tolong kalau tidak bisa direkam, dicatat memang. Kegiatan pertama itu selalu konsultasi. Konsultasi dengan mentor. Nah, itu kegiatan pertama. Kegiatan pertama itu, tahapan pertamanya adalah menyiapkan bahan konsultasi. Apa bahan konsultasi itu? Minimal jadwal sama list kegiatan. Kegiatan yang diseminarkan pada tanggal berapa itu yang jadi bahannya untuk mengkonsultasi. Ya, tapi kita masih sendiri itu, belum dengan pimpinan, belum, masih sendiri menyiapkan. Kita siapkan dulu kita punya bahan untuk mau konsultasi. Yang kedua, melakukan diskusi atau melakukan pembicaraan atau apa istilahnya Diskusi. dengan pimpinan kita tentang jadwal dan kegiatan itu. Jadi semua kegiatan yang telah diseminarkan di rancangan itu semua akan dibawa ke sana, dibicarakan kembali di sana. Nah, boleh juga setelah itu mencatat hasil pembicaraan atau hasil diskusi yang telah dilakukan dengan mentor atau pimpinan. Yang ketiga boleh, tanpa itu juga boleh. Yang berikutnya adalah meminta persetujuan pimpinan. Karena tanpa persetujuan dia, itu tidak bisa kita lakukan. Bagaimana bukti persetujuannya dia itu? Minimal jadwal dengan kegiatan tadi itu, dengan daftar kegiatan dia paraf. Atau kita buat surat persetujuannya dia. Nanti dia tanda tangan pada saat kita konsultasi. Boleh juga begitu. Tapi itu nanti di laporan. Nanti ketika kita mau turun. Tapi kita rancang memang di sini. Nah, tadi misalnya seperti menyiapkan bahan itu, hanya menyiapkan bahan toh saja tahapannya. Tidak ditulis lagi menyiapkan bahan ini tidak lagi ditulis lagi. Tapi itu nanti buktinya itu adalah apa semua yang kita siapkan untuk mengkonsultasi. Nanti dibuktikan pada saat laporan aktualisasi di 1 bulan itu. Gitu. Tapi di rancangan ini tidak lagi ditulis misalnya jadwal, daftar kegiatan, tidak lagi ditulis di dalam rancangan, tidak. Hanya tahapan 1 menyiapkan bahan konsultasi. Tahapan 2 melakukan konsultasi dengan pimpinan tentang itu. Tidak pakai tentang juga tidak apa-apa. Atau mendiskusikan bahan konsultasi untuk kegiatan aktualisasi. Yes. Oke. Ya. Nah, kegiatan ketiga apa? Minta persetujuan. Minta persetujuan. Gitu. Minta persetujuan itu kan tidak juga ditaruh situ, ditandatangan atau tidak, tapi hanya minta persetujuan tentang rancangan aktualisasi yang diajukan. Gitu. Nah, itu kira-kira sama ya, tapi tidak boleh sama persis. Tidak boleh sama persis. Nanti kalau sama persis ini 11 orang itu dianggap itu ada plagiat. Jangan. Saya sudah sampaikan, tidak usah pakai tengok-tengok yang lain. Jangan. Masa titik komanya sama, tidak boleh. Karena kemarin itu ada yang 4 tahapan, ada juga bikin 5 tahapan, bahkan ada 6 tahapan. Silakan, tidak apa-apa. Tapi minimal 3 tahapan. Dalam satu kegiatan itu minimal 3 tahapan. Oke, ya. Nah, nanti masuk pada tahap berikutnya, pada kegiatan berikutnya itu. Jadi bedakan ya, kegiatan itu minimal 4, tapi sebaiknya 5, jangan cuma 4. Karena kegiatan inti sebenarnya 4. Kegiatan yang tambahan itu sebenarnya bukan kegiatan tambahan, tapi hanya kegiatan umum. Itu konsultasi. Nah, mulai kegiatan 2 itu sudah kegiatan inti kita. Gitu. Ya, oke, saya kira begitu Mulia. Kalau Ibu Mul sudah bisa Iya, Pak. beranjak ke kegiatan. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain siapa lagi? Saya Pak, Satria. Satria. Oh, siapa?
Ahmad Satria, sudah Pak. ke Ahmad toh? Satria. Iya, Pak. Oke, Satria dulu Pak Ahmad ya. Karena kemarin kalau Pak Ahmad kalau Satria salah sudah dijadikan contoh ya. Ya Oke. Pak, sudah Pak. Ya, coba Pak Ahmad saya dibaca saja supaya tidak lambat di share screen. Kita mungkin jam 9 bisa Iya. kita akan sedikit. Dari isu yang saya dapat di puskesmas itu ada 5, Pak. Yang pertama itu masih kurangnya pengetahuan ibu bayi tentang ASI eksklusif. Yang kedua, belum optimalnya konsultasi gizi di puskesmas. Yang ketiga, masih kurangnya partisipasi ibu Oke, bayi. stop. Nah, 5 itu harus dilakukan analisis. Ya sudah, Identifikasi, bukan identifikasi dulu. Apa? APK. Kalian semua dia, combine semua dia itu ada identifikasi itu artinya memilih. Pilih lagi jadi 3 supaya tidak terlalu banyak. Iya, sudah Pak. Mana yang lebih prioritas? Ya. Yang Sekarang dapatnya berapa? dapatnya itu 3, Pak. Nah, oke, 3 itu saja. Baru 3 dimasukkan dalam alat analisis itu. iya, sudah Pak. Ya, oke, sudah. Nah, sekarang core isunya apa yang ditemukan? Core isunya itu masih kurangnya pengetahuan ibu bayi tentang ASI eksklusif, Pak. Ya. Masih kurangnya pengetahuan ibu bayi tentang ASI eksklusif. Gimana kalau kita tidak usah pakai masih? Kita langsung kurangnya saja. Oh iya Pak, boleh. Nah, oke, kurangnya Pengetahuan ibu bayi tentang ASI eksklusif di Puskesmas Nusarara. ibu bayi Tentang ASI eksklusif. apa bedanya ibu bayi itu dengan ibu nifas ya? Kalau ibu nifas biasanya untuk yang usianya itu baru lahir, Pak. Kalau ibu bayi itu yang usianya bayinya itu 0 sampai 11 bulan. Sudah sampai 11 bulan ya? Iya. Oh, Kalau iya. ibu nifas dia baru lahir biasanya. 11 bulan itu masih di kategori bayi. Iya, Pak. Bayi Oke. itu usia 0 sampai 11 bulan. Oke. Nah, ibu bayi, nah, bagaimana? Kurangnya pengetahuan ibu bayi tentang ASI eksklusif di Puskesmas Nusarara. Eksklusif. Wilayah ya, Iya, Pak. kerja. Gitu ya, tambah wilayah kerja ya. Iya, Pak. Puskes. Di mana Puskesmas Nusarara itu? Di Pengau, Pak. Kota Palu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sudah dapat dia punya gagasan? Gagasannya itu saya buat itu meningkatkan pengetahuan ibu bayi tentang ASI eksklusif melalui demonstrasi ASI eksklusif, Pak, di wilayah kerja Puskesmas Nusarara Kota Palu. Meningkatkan pengetahuan ibu bayi Tentang ASI eksklusif melalui demonstrasi. eksklusif. Tentang apa mengenai tentang? Tentang aksi eksklusif. ASI Iya, eksklusif. ASI. Iya, Pak. ASI eksklusif Melalui demonstrasi. oh melalui di wilayah kerja Puskesmas Nusarara Kota. Oke, baik. Ini kalau bikin aksi begini saya takut juga kalau bikin aksi begitu. Kayak terbayang itu lain dia punya cerita itu ya, Pak. Iya, kalau aksi itu kan kalau aksi eksklusif itu aksi aksi apa itu ya? Aksi pertama atau? ASI itu iya bukan ASI pertamanya, Pak. Tapi untuk pemberian ASI-nya itu yang sampai 6 bulan. Bahkan ada itu yang usia 0 sampai 6 bulan itu harus ASI eksklusif.
Nah, di mana ibu Berarti ini eksklusif itu istilahnya dari 0 sampai eksklusif. 6 bulan. Iya, Oh, gitu. Jadi kan banyak ibu-ibu yang cuman baru 2 bulan sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, sebetulnya kan belum bisa. tidak Nah, boleh. iya tidak boleh. Jadi ada yang udah mau hampir 6 bulan, tapi umur 5 bulan sudah dikasih makan. Atau mungkin sudah tidak keluar lagi. Ya, itu mungkin ada faktor pengaruhnya Pak. Satu, ya, satunya lagi ibunya itu nggak tahu gitu. Jadi saya Masih khawatir kalau Pak Satrio jangan kom yang pompa ya. tidak, gitu Pak. Masih suaminya sendiri yang pompa. Berarti 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif namanya ya? Iya Pak. Oke deh. Nah, terus kalau begitu meningkatkan pengetahuan ibu. Itu baru sosialisasi nanti. Siap. Ya, dalam 2 minggu atau dalam 1 bulan itu dirata-ratakan berapa ibu bayi yang berada di wilayah puskesmas masyarakat. Kalau ibu bayi itu dari hasil posyandu yang saya kunjungi selalu, itu kan ada 13 posyandu Pak. Hmm. Rata-rata ibu bayi yang usia 0 sampai 6 bulan itu kan berubah-ubah tiap bulannya. Datanya itu yang saya Ya. dapat. Tidak, Kan maksudnya kalau dirata-ratakan kunjungannya atau penanganannya. rata-ratanya itu ada 10 ibu bayi. Oke, 1 bulan ya? Iya, Oke, kalau seperti itu berarti salah satu yang masuk nanti di latar belakang. Ya, di bab 1 di latar belakang ya. siapa? Ya, karena itu data. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti rata-rata 10, taruh di bawah itu berarti kalau mau mensosialisasikan berarti mau door to door juga boleh. 8 hari, 1 hari 1 ibu, 1 hari 1 ibu boleh. Oh, siapa? Iya. Nah, kalau begitu kegiatan apa saja yang harus dilakukan selain kegiatan pertama konsultasi, Pak Satria? Ada saya membuat leaflet Pak, terus ada membuat demonstrasinya. Ya, melalui apa itu demonstrasinya? Demonstrasinya itu Video. tidak Pak, mempraktekkan ibu-ibunya berkontribusi dalam melakukan kayak penyuluhannya kayak gitu, demonstrasinya. Berarti kayak ada membuat peer to group, membuat kelompok kecil. Ibu-ibu buat kelompok kecil. Iya, jadi mereka melakukan demonstrasinya, gitu. Ikut partisipasinya. Iya, bentuk apa demonstrasinya itu ya? Itu bentuknya demonstrasinya itu Pak, ibu-ibu mendemonstrasikan yang ASI, yang kecukupan ASI eksklusif itu kita kaitkan dengan bola, ada bermacam bola. Nah, Semacam simulasi begitu. iya, semacam gitu Pak. Jadi ada gelas, ada kelereng kayak gitu. Nanti kita demonstrasikan bahwa ibu-ibu ini memilih yang mana gitu. Misalnya bola kecil ini untuk usia ASI yang 1 bulan ini, bola yang mana yang dipilih gitu. Terus apa Eh, demonstrasikan? Yang demonstrasikan ini yang peraga-peraganya ini Pak. Kalau tidak mengerti saya kalau Mungkin nanti saya share Pak untuk apanya, cara demonstrasinya. tidak usah dulu, tidak usah dulu. Yang penting bisa membuat kegiatan itu tidak habis waktu. Iya Pak. Sudah habis kegiatan tapi waktu belum ada, belum selesai. Aduh, pasti bikin kegiatan tambahan lagi. Itu Tidak kayak apa-apa sebenarnya. kalau dia kayak penyuluhan dia Pak, Ya. Tunggu kenanya dulu, di situ. melakukan apa ini Pak Satria? Melakukan penyuluhan atau sosialisasi atau model apa? Dia kayak seperti penyuluhan tapi ada alat bantunya Pak kayak gitu. Jadi ikut partisipasi ibunya gitu. Biasanya kan kita di posyandu itu jarang melakukan penyuluhan. Penyuluhannya itu cuman kayak ngomong-ngomong, nggak ada leafletnya kayak gitu. Ibu-ibunya kurang aktif gitu.
Jadinya kurang itu. Oke, kalau begitu dibikin tidak apa-apa. Ya, Iya, Pak. yang penting minimal tahapan itu minimal 3 ya Siap, Pak. dalam satu kegiatan. Ya, misalnya melakukan demonstrasi apa namanya itu? Demonstrasi Demonstrasi ASI eksklusif atau ASI eksklusif, begitu ya? iya, Air susu ibu yang eksklusif kan begitu kan? iya, Iya, didemonstrasikan. Nah, lewat demonstrasinya itu saya belum paham. Nah, nantilah terserah bagaimana iya, Pak. caranya. Saya hanya membayangkan jangan sampai kita pakai kayak pompa atau apa misalnya. Kan begitu toh? Iya, Pak. Artinya pernah juga kita bawa pompa tapi tua dulu kan gitu. Iya, Iya, Pak. apa ya? Karena kalau orang luar kan tidak mungkin. Kalau mau demonstrasikan juga begitu, kalau ada cara-cara misalnya seperti itu. Kalau tidak keluar harus dipompa. Tidak mungkin lah ruangan terbuka kan begitu. Iya, Nah, itu semua yang terbayang dengan saya itu hanya mendemonstrasikan itu berarti memperagakan kan. Pak Ahmad iya. ini cuma ketawa Pak Ahmad. Jangan ketawa ini Pak Ahmad. Iya, saya khawatir Pak Satrio. Menikah Pak Satrio? Belum, Pak. Hah? Belum? Belum, Pak. Waduh. Hati-hati Mas. Ketawa Pak Ahmad deh. Satrio. Ya. Saya tidak paham. Oke deh. Artinya yang penting itu bisa meningkatkan pengetahuannya ibu-ibu, ibu bayi. Iya, Ya, Pak. dengan cara-cara begitu berarti. Nah, kalau seperti itu caranya, mau pakai apa mau menguji mereka itu, mau mencari tahu keberhasilan itu? Pakai Kuesioner, pretest Pak. kah? Iya. Pakai Kuesioner kuesioner? pretest. Iya. Pakai kuesioner? Iya, Pak. Oke, kuesionernya yang isi siapa? Ibu-ibu atau kamu sendiri? Ibu, Pak. Tidak bohong nanti dia itu? Ya. Tidak bohong nanti dia? Kita pantau, Pak. Oh iya, dipantau boleh, tidak apa-apa. Berarti salah satu kegiatannya adalah membuat kuesioner ya? Iya, Pak. Soal kuesioner boleh. Salah satu kegiatan. Kegiatan berikutnya berarti di awalnya itu harus buat memang kuesioner sebelum melakukan demonstrasi. Iya, Pak. Apalagi kegiatan lainnya selain itu Pak, selain demonstrasi dengan kuesioner. Tadi ada pembuatan Leaflet. leaflet juga. Oke, berarti sudah 4. Apalagi? Ya ada. Tuh. Sampai situ dulu. Oh, tambah lagi evaluasi berarti. Oh iya. Nah, evaluasi itu bahannya dari kuesioner tadi itu. Oh siap. Jadi buat kuesioner begitu mau lakukan demonstrasi diberikan kuesioner kan begitu kan? Iya Pak. Nah, hasil kuesioner itu kumpul dulu, simpan dulu, nanti pada saat atau waktu evaluasi itulah jadi bahan evaluasi. Oh Evaluasi siap. dihitung dia punya jawaban atau conterengannya berapa, maka ditahulah keberhasilan. Siap, Buat Pak. nilainya, tahu kan begitu toh? Iya Pak. Kumpul dulu bahan evaluasinya, kemudian olah bahannya, kemudian berikan penilaian. Presentasi atau berapa orang yang sudah mengetahui. Sudah jadi. Iya Pak. Nah, tinggal keterkaitan nilai nanti. Siap. Ingat ya, semua ya, karena ini sudah dijelaskan, sudah 2 orang yang beri kegiatan kira-kira seperti itu, bahkan yang dari kesehatan dan dari guru sudah. Ingat bahwa nilai terkait itu hampir semua terkait dengan tahapan kegiatan. Tetapi ada yang relevan. Ada yang lebih relevan. Ada yang lebih relevan. Misalnya, saya hanya ambil contoh saja. Ada di nilai apa ya? Nilai etika publik itu. Nilai etika publik ada yang namanya menghargai komunikasi dan konsultasi dan kerjasama. Kalau kita lihat-lihat itu, pada saat kita menyiapkan bahan, sepertinya ada masuk. Atau pada saat kita mau membuat kuesioner, seperti Pak Satria tadi, sepertinya masuk. Tapi padahal tidak. Karena kenapa? Itu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Itu nanti sudah dengan orang lain. Sementara membuat kuesioner masih kita sendiri. Menyiapkan bahan untuk konsultasi masih kita sendiri. Belum bisa masuk dia. Kalau terkaitnya ada kerjasamanya, mungkin kita pakai orang lain. Tapi kalau untuk apa ya? Untuk tepatnya belum. Relevansinya belum. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita misalnya menggunakan membuat kuesioner, kalau kita misalnya mengambil salah satu
nilai dari etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Iya, karena kita ahlinya. Kita bisa membuat alat peragaan, kita bisa membuat apa ya? Kuesioner itu dari referensi-referensi tentang kesehatan, tentang apa ASI eksklusif itu. Kita ahlinya, seperti Pak Satria ahlinya. Jadi dia tahu. Apa buktinya? Ada referensi, kumpulkan referensi. Nah, seperti itu. Jadi membuat kuesioner itu salah satunya mencari referensi, kemudian menyusun referensi, kemudian apa lagi? Mau mencetak atau mau memprint out atau apa, terserah, dan lain sebagainya. Tahapan. Ya, sampai jadi itu kuesioner itu. Ya, berarti kita harus cari dulu referensinya. Apakah dari SPO sama dengan SOP ya. Nah, kalau di rumah sakit atau puskesmas kalau tidak salah itu pakai SPO di istilahnya. Apakah dari SPO, apakah dari aturan-aturan yang ada di rumah sakit tentang itu, tentang ASI itu, atau mungkin dari referensi-referensi yang buku-buku para ahli ciptakan itu, ahli kesehatan. Nah, setelah itu apa? Begitu kita dapatkan referensi itu, kita susun dulu dia. Kan referensi itu kan tidak semua diambil. Diambil satu ini, dari ini. Maka jadi misalnya referensi itu mungkin sekitar 7, 8, sampai 10 jenis pengetahuan di situ. Ya, dari peraturan ada, mungkin dari SPO, mungkin dari referensi buku-buku yang ada, dari ahli, itu kita kumpul, kita susun dia. Nah, coba gitu. Setelah disusunkan, kita harus ketik dulu. Proses dulu pengetikan untuk jadi itu namanya kuesioner. Begitu kita peringkat sudah jadi kuesionernya kan. Kegiatan membuat kuesioner sudah jadi. Setelah itu apa lagi? Kita seperti Pak Satria, dia sudah bikin apa tadi Pak Satria? Atraksinya itu. Demonstrasi, Pak. Demonstrasinya. Dia sudah bikin demonstrasinya. Berdemonstrasi itu dia sudah bisa bagikan kuesionernya. Habis dibagi orang isi ya sudah biasa saja demonstrasi saja dulu. Atau mungkin sesudah demonstrasi baru dibagikan, iya sesudah itu tunggu saja dulu. Nanti ada waktu sesuai jadwal kapan evaluasinya, baru itu bahan evaluasi adalah kuesioner itu. Menyiapkan bahan kuesioner, ambil dulu bahan kuesioner itu. Menyiapkan bahan evaluasi, ambil kuesioner itu. Setelah itu apa lagi? Kita olah. Diolah itu berarti namanya di apa ya? Dipetik satu-satu. Misalnya kalau 3 jawaban di situ A, B, C, berapa yang menjawab A, berapa yang menjawab B. Itu yang mengolahnya, cara mengolah. Berapa menjawab C. Nah, kita bisa kumulasikan itu yang mana lebih banyak. Itu baru kita bisa tahu bahwa persentase itu misalnya lebih banyak dan lebih banyak yang baik, lebih banyak sangat baik, lebih banyak kurang baik. Nah, kalau kurang baik berarti kita kurang berhasil. Apa takut kita tidak berhasil? Tidak. Tidak bisa takut. Di mana solusinya? Solusinya nanti pada saat pada saat laporan itu ada namanya bab penutup. Di situ ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Maka tindak lanjutnya itu adalah melanjutkan kegiatan apa tadi Pak Satria? Melakukan demonstrasinya. Bukan. Pemberian ASI eksklusif. Bukan. Semacam sosialisasinya apa tadi? Penyuluhan. Penyuluhannya. Tingkatkan penyuluhannya. Kalau tadinya mungkin hanya 1 hari, ini berhari-hari. Nah, itu rencana tindak lanjut. Kalau misalnya persentasenya orang yang mengetahui itu kurang dari hasil tadi itu, nanti di RTL itu solusinya. Karena itu kan semua yang saya ceritakan ini semua nanti di pelaksanaan. Cuma di rancangan kita sudah harus gambarkan. Karena merancang sesuatu kalau tidak ada gambarannya tidak bisa kita lakukan. Bagaimana kita tidak tahu apa kita lakukan nanti kita rancang dari sekarang. Makanya kita sudah harus pikirkan kalau mau meningkatkan minat belajar, saya harus pikir apa saya lakukan.
kalau melakukan apa tadi Pak Satria? Penyuluhan, apa semua yang saya lakukan? Begitu kira-kira bayangan yang kita itu ketika kita menyusun rancangan ini, menyusun kegiatan rancangan ini. Oh, di kegiatan ini saya lakukan. Apa tahapannya? Apa langkahnya? Begitu menganalisanya. Apa tahapannya? Apa langkahnya? Pikir memang dimasukkan memang dalam file otak kita. Contoh simpelnya begini. Kalau Ibu Mulyati ini mau ke pasar, tidak mungkin dia tidak langkah-langkahnya dia tidak siapkan motor atau kendaraan. Dia tidak siapkan uang atau kartu gesek. Dia tidak siapkan daftar belanjanya. Dia harus siapkan, itu langkahnya. Nanti dia sampai kembali ke rumahnya itu baru dia katakan, Ibu Mulyati melakukan belanja di pasar. Itu simpel sekali itu. Contoh-contoh yang sangat sederhana. Begitu melakukan kegiatan itu. Begitu melihat kegiatan. Kegiatan mau mandi saja, itu kan ada tahap-tahapnya. Siapkan handuk, siapkan sabun, begitu kan. Siapkan air di bak atau air yang bagus. Kan begitu. Tahapan-tahapan itu kita lalui. Oke, paham sampai di situ ya? Nah, Tampak. ingat bahwa kegiatan itu hanya wadahnya. Tapi yang kita aktualisasikan nanti itu adalah nilai. Maka relevansikan nilai, kasih cocolan nilai di setiap tahap. Kasih cocok nilai di setiap tahap. Seperti saya contohkan tadi, kasih cocok seperti itu. Kalau kita masih mau menyiapkan bahan, belum tentu kita sudah harus menggunakan harus mengaktualisasikan nilai etika publik yang ada di mengutamakan menghargai komunikasi. Kita belum berkomunikasi dengan kita sendiri, belum konsultasi, belum ada kerjasama. Berarti bukan nilai itu yang cocok. Kalau nilai ketuhanan barangkali yang ada di nasionalisme. Mungkin setiap kegiatan ada. Karena apapun kita lakukan, kalau di Islam itu, apapun kita mau gerakan itu, minimal kita bismillah. Sama Tuhan. Kan begitu. Sebelumnya, siapa penguji kita ini? Belum tahu. Belum ada info, Pak. Belum ada info Pak mengenai penguji. Artinya kadang selera penguji kita harus tahu juga. Saya harus tahu supaya tidak terlalu banyak koreksi. Tapi kadang yang kita buat benar, kadang dia katakan bukan seperti itu. Padahal kita katakan sebenarnya. Oke, sudah 2 mau jadi. Pasti berarti semua jadi. Kira-kira mau disampaikan sudah atau nanti Jo? Kalau nanti di pertemuan akhir baru kita sampaikan kolom 7 dan kolom 6 dan kolom 7. Gampang sekali. Tidak mau merontokkan rambut, tidak. Kalau kolom 6 kolom 7 tidak. Hanya sampaikan Anda sudah tangkap. Iya sama Indah. Nah. Hari ini akan saya perlihatkan juga contoh. Kemarin saya sudah kasih contoh kah? Bab 1-nya. Belum, Pak. Oh, belum. Ya, belum, Pak. Sebentar. Ada contoh. Ada contoh. Nah, sebelum ke contoh itu atau ya sebentar. Kira-kira 15 menit sebelum jam 9 atau 10 menit sebelum jam 9 itu baru sampaikan. Tidak sulit. Siapa lagi yang bisa isunya kita perbaiki atau kita lihat seperti teman tadi yang 2 sudah. Kalau Pak Ahmad sudah toh? Sudah. Ibu Dwi Pak. Oke, silakan Dwi. Anak kedua, anak ketiga kau Dwi, anak kedua. Kedua Pak. Tidak. Ya Pak, jadi salah nggak apa kalau nggak dikasih nama anak ketiga, toh? Ya, oke silakan. Ya, jadi Pak di sekolah saya menemukan 4 isu. Guru apa Dwi? Guru SD Pak, kelas 5. Bukan. Mata pelajarannya apa? Guru kelas Pak. Oh ya, guru kelas tidak pakai mata pelajaran dia. Iya Pak. Ya, serba bisa. Oke Dwi, di mana ngajarnya? Jadi di SDN Impres Donggala Kodi Pak. Jauh, lewat Liquifax pun. Ya.
Ya, jadi Ya, terus isu yang ingin saya angkat itu, Pak, rendahnya kemampuan siswa dalam pengerjaan hitung perkalian dan pembagian. rendahnya Rendahnya kemampuan siswa dalam pengerjaan hitung perkalian dan pembagian di kelas 5. dalam pengajaran. Pengerjaan hitung Oh, dalam perkalian. pengerjaan. Iya, Pak. Pengerjaan ya? Iya. Pengerjaan. Hitungan perkalian begitu? Iya, hitungan perkalian dan pembagian di kelas 5. Hitungan perkalian dan pembagian. Ya, Iya. Iya. di kelas 5. SD. Impres Donggala Kodi. Belum besar kan Pak Kasman toh. Kota Palu. Oke, Kota Palu. Nah, kita bahas dulu ini. Rendahnya kemampuan dalam pengerjaan. Siapa bahasa Indonesia ini? Pengerjaan atau dalam mengerjakan? Sama saja itu, substantif sama ya. Menyelesaikan barangkali. Oh, Dalam mengerjakan kayak juga. Mana bagus kalau pengerjaan daripada mengerjakan? Mana lebih tepat? Mengerjakan, Dalam mengerjakan, Pak. mengerjakan. oh, Banyak yang mengerjakan. suka Pak. begitu. Oh, iya, Pak. Mengerjakan saja ya. Ya, Iya. rubah ya. Iya. Dalam mengerjakan hitungan perkalian dan pembagian di kelas ini. Hitungan perkalian dan pembagian berarti masuk matematika. Iya, Pak. Oh, matematika. Kalau kita dulu, ini mata pelajaran berhitung namanya. Dulu ya, berhitung namanya, mata pelajaran berhitung. Sekarang matematika. Belum dapat kita matematika itu. Rendahnya kemampuan dalam mengerjakan hitungan perkalian dan pembagian di kelas 5 SD Impres. Oke. Rendah, berarti harus ditingkatkan ya. Tingkatkan kemampuannya ya. Oke. Coba gagasannya, Bu Dwi. Gagasannya meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan hitung perkalian dan pembagian Oke, kelas bla, 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 ya. Oke. hitung perkalian dan pembagian Ya. melalui metode drill dan latihan kelas 5 SDN Impres melalui metode drill dan latihan. Apa drill itu? Metode drill itu, Pak, memberikan latihan yang secara bertahap mulai dari soal yang rendah, tengah, dan nanti yang terakhirnya soal yang rumit. Oh, berarti fokus di soal ini ya? Fokus di soal ya? Iya, Oke, soal latihan. Metode drill, bagaimana tulisannya drill itu? DRILL, Pak, double L belakangnya. Oh, gitu ya. Ini bahasa Inggris atau? Atau bahasa pendidikan? Bahasa Inggris kayaknya, Pak. Oh, metode drill. Iya. Drill, ya. Itu saja metode drill saja ya? Iya, Pak. Oke, metode drill di bla 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 bla, ya. Meningkatkan ya, kemampuan dalam mengerjakan hitungan perkalian dan pembagian di kelas 5. Pembagian dengan metode melalui metode drill di kelas 5 gitu ya. Oke, ya. Iya. Perbenar nanti dia punya kalimat itu ya. Karena dia memformulasikan kalimat ini supaya orang paham. Kita sendiri yang ciptakan itu mau botak kita gitu. Begitu sudah. Terus ini gagasan. Nah, perlu diketahui kalau mau bikin kreatif judul bisa dipendekkan, misalnya rendahnya meningkatkan kemampuan dalam menghitung perkalian, dalam mengerjakan perhitungan perkalian pembagian di kelas 9. Misalnya begini. Mama papa idolaku. Mama papa idola. Tidak apa-apa.
menghitung, kemampuan menghitung, perkalian, P-nya jadi papa, tidak apa-apa. Dipendekkan begitu. Jadi menarik dia untuk dibaca orang, itu maksudnya. Tapi setelah itu tetap dipanjangkan begini. Ya, kalau mau kreatif, kemarin ada satu yang saya dapat kreatif dia buat itu. Jadi berkreasi dia dalam judul itu, sehingga judul itu orang baru lihat judul sudah tertarik orang membaca. Gitu. Yang 7 itu bukan golongan 3, golongan 2 dari perigi motor. Dia kasih gagah dia pun begini. Apa dia ayam apa dia bilang? Pokoknya bagus dia begini. Kreatif dia. Artinya dari kepanjangan ini, gagasan ini dia pedekan. Jadi satu pengertian seakan-akan agak lucu juga, tapi menarik, punya makna. Gitu. Silakan kalau berkreatif itu bukan tuntutan, tapi silakan meningkatkan diri untuk berkreatif. Tidak apa-apa. Nah, kebanyakan ada kemarin saya dapatkan itu, ini perlu diingat ya, jangan judul itu dari isu. Misalnya rendahnya kemampuan, bukan itu judulnya. Judulnya bisa diambil di gagasan itu. Meningkatkan kemampuan, itu judulnya. Kalau tidak mau pendekkan silakan, tidak apa-apa, itu judulnya. Ya, terus meningkatkan dengan metode drill. Berarti dengan metode soal berjenjang ya, maksudnya ya. Semakin lama semakin sulit, begitu ya. Oke deh, kalau seperti itu berarti kira-kira bikin berapa soal itu? Mungkin bisa 6 Pak. 1 soal yang mudah, 2 Ya. yang dua yang mudah, 2 menengah. Berarti ini melakukan KBM ini? Iya Pak. Oh, kalau melakukan, tapi sudah sekolah anak-anak ini? Makanya itu Pak, kan kemarin ini kan 12 Juli awal ajaran baru. Rencananya Kita masuk nantinya? Kita ini masuk nanti tanggal berapa? 25. Tidak masuk, masuknya di sekolah lagi tanggal berapa? Berapa? Tanggal 19. Tidak Oh, berarti sudah sekolah anak-anak itu? Iya Pak, Oh, di SMP iya. 6 Kalau tanggal 15 sudah KBM. Oh iya, boleh. 15 Juli. KBM boleh. KBM. boleh tuh Pak. Berarti KBM-nya ya, boleh. Asal ada juga kemarin itu sebelum masuk anak-anak, tapi KBM-nya tetap dia lakukan. Dia minta izin sama kepala sekolah dan Oh orang iya tua Pak, anak-anak. kalau bisa begitu Pak, boleh Pak. Bisa. Boleh seperti itu. Iya, boleh. Kalau Oh, misalnya iya. belum masuk sekolah, kita lakukan begitu. Oh iya Pak. Kita lakukan. Tapi harus ada surat izinnya kepala sekolah, harus berbentuk izin dan dibuktikan itu. Dan surat izin dari orang tuanya. Kita harus izin sama orang tuanya. Kalau 10 orang anak, kita temui orang tuanya 10 orang. Iya Pak. Supaya dia berikan. Nah begitu kira-kira. Oke. Nah, berarti tetap akan KBM ini ya. Nah, setiap orang yang KBM itu pasti membuat RPP. RPP tidak boleh lupa. Salah satu kegiatan adalah membuat RPP. Nah, sebelum masuk itu buat dulu RPP. Jadi kegiatan kedua adalah membuat RPP. Apa buktinya RPP? Itu RPP itu. Karena RPP itu ditandatangan oleh kepala sekolah. Tidak bisa tidak ditandatangan kepala sekolah. Apa tahapannya? Cari apa namanya? Apa bahan untuk RPP? Materi. Ya, Silabus Pak. silabus. Harus ada silabus. Tuh, menyiapkan silabus. Itu kan membuat RPP. Tuh. Ya, menyiapkan silabus. Termasuk Al-Praga. Kan harus dimasukkan semua di situ kan? Materi pembelajaran. Karena dia kan dibagi per sub-sub pokok bahasan. Begitu tuh?
Iya, Pak. Tidak mungkin pembahasan pada hari ini sama dengan besok. Iya kan begitu kan? Ya, nah kalau seperti itu berarti itu semua dia punya langkah. Ya, menyiapkan silabus itu atau materi untuk mengetahui sub-sub pembahasan yang akan dimasukkan dalam RPP. Setelah kita buat RPP, terakhir minta persetujuan kepada mentor atau kepala sekolah. Minta kepada sekolah. Gitu. Berarti sudah jadi RPP. Setelah itu kita lakukan KBM. Kalau belum melakukan KBM, misalnya mau melakukan literasi 5-15 menit sebelum masuk sekolah, masuk ruangan, boleh. Itu satu kegiatan juga. Melakukan literasi 5-10 menit sebelum melaksanakan KBM. Apa tahapannya? Siapan anak-anak. Kalau ada materi yang harus biasanya literasi itu kan kalau bukan sejarah sejarah perjuangan, kita bawa ke lab, ke laboratorium. 5 menit untuk mengenal alat-alat di laboratorium. Bisa. Setelah itu baru masuk ulang di ruangan. Melakukan proses belajar mengajar. Bisa. Literasi itu kan kemarin 2 tahun lalu bahkan, 3 tahun lalu bahkan. Saya sempat tanya Kabid, tapi mungkin sudah meninggal kayaknya Kabid itu. Kabid Dikbud Kota Palu. Saya bilang, Pak, kalau literasi itu sudah dinilai. Oh sudah, pas sekarang sudah dinilai. Artinya angka kredit itu sudah ada kalau dilakukan itu. Sudah punya angka kredit ya. Sudah dinilai. Kalau kita melakukan literasi, setiap kali sebelum memulai pembelajaran kita lakukan literasi. Literasi itu kan isinya cuma cerita perjuangan atau mungkin apa ya yang dilakukan. Mungkin mau mengenalkan sifat-sifat nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme kepada siswa atau murid kita. Mengajak mereka untuk misalnya mengenal alat-alat laboratorium kalau tidak jauh. Sebenarnya tidak jauh tempatnya ya, laboratorium tidak jauh. Gitu. Oke? Nah, sudah satu lagi tambahan kegiatan. Kegiatan berikutnya KBM. Setelah KBM apa? Bikin ulangan harian. Tidak apa. Makanya saya bilang kalau kita KBM untuk mengetahui kemampuan guru dan kemampuan anak-anak, kita hanya di ujian itu saja. Karena kelemahan anak-anak yang tidak bisa menjawab soal, mungkin dari gurunya tidak mampu menularkan atau mentransfer ilmu, atau anak-anak itu sendiri yang tidak mampu menangkap apa yang kita sampaikan. Jadi kita uji melalui ulangan itu. Apalagi kira-kira lebih mengerucut lagi untuk mengetahuinya. Misalnya habis setelah kita berikan ulangan hariannya, coba panggil satu-satu di wawancara. Apa yang kurang dari saya? Tidak apa-apa. Kira-kira apa yang kurang dari saya sehingga kan kita sudah bisa tahu tuh begitu kita ternyata ini yang kurang bagus dia punya pekerjaan. Kira-kira apa yang kurang dari saya? Apa kau tidak bisa menerima? Tidak apa-apa begitu. Dan itu adalah bagian dari evaluasi. Tidak apa-apa. Kalau kita melakukan satu kegiatan evaluasi, itu sudah. Sehingga persentase yang kita tahu kalau 20 orang anak satu kelas yang kita bimbing itu, maka kita akan tahu keberhasilan kita. Kita akan tahu dari ulangan harian itu. Mau setiap saat pokok bahasan kita kasih ulangan tidak apa-apa. Tapi tidak usah diperiksa pada saat itu, nanti diolahnya pada saat di kegiatan evaluasi. Karena itu adalah bahan evaluasi. 1 bulan penuh. Gitu. Oke, sudah ya? Wi, sudah Wi? Iya, Pak. Oke, berarti sudah bisa dibuat nanti kegiatan tahapannya ya? Insya Allah. Pak, mau tanya ini yang tadi kata-kata yang apa tadi yang dibuat menarik itu. Misalnya di sini saya sudah tulis-tulis mengerjakan hitung, peran, dan pegan. Maksudnya perkalian dan pembagian. Begitu Pegang maksudnya Bapak. Dan pejam. Peran dan pegan. Peran dan pegang. Pegan. Oh, tidak apa.
apa. Oh iya Pak, terima kasih Ya. Pak. Tidak apa. Artinya yang penting kita tahu maknanya. Mengajak dia untuk peran pegang. Apa tadi? Pegan, Ya, peran pegang. dan pegan. Ya, tidak apa. Iya, Pak. Mau dipedekan lagi boleh. Asal ada maknanya di situ, ada maknanya. Oke, sudah Dwi? Iya Pak, terima Ya. kasih banyak Pak. Isu sudah, gagasan sudah, sisa kegiatan, tahapan kegiatannya Iya dilakukan. Pak. Saya sudah gambarkan tadi ini semua kegiatan. Iya, Sudah bisa dibuat nanti. Dan saya Iya, kira Pak. minggu depan bukan lagi cuma konsep itu, sudah jadi. Tapi Insya Allah Pak. kalaupun masih ada kurangnya, kita perbaiki lagi. Kita perbaiki lagi. Kalau mau ketemu tapi konfirmasi dulu Pak Ahmad ya. Konfirmasi dengan saya, jangan sampai tabrakan, kita punya waktu sampai tidak akan jadi. Siapa? Ya, karena ini banyak kegiatan. Yang lain masih bisa satu lagi untuk sebagai contohnya, yang lain bisa ngikut ya. Diikuti. Ibu Dian kayaknya Pak. Sudah siap-siap mic-nya. Iya, Siapa? Pak. Dian, Pak. Dian, mana Dian? Oh ya, oke. Ya. Didikan. Ada 4 isu, Pak. Setelah saya masukkan ada 4 isu yang saya dapat. Setelah saya masukkan di alatnya, APKL dan USG, akhirnya ada 1 isu yang terpilih, Pak. Isunya itu kurangnya penerapan komunikasi efektif. Tunggu, dengan sabar, saya catat dulu supaya mudah kita mau. Ya, Pak. Dian. Iya. Oke, isunya kurangnya penerapan komunikasi efektif. Kurangnya penerapan ya? Ya, Pak. Penerapan? Komunikasi efektif. Tunggu, Dian sebagai apa? Saya perawat, Pak, di RSUD Angkapura. Oke. Angkapura ya? Ya, Pak. Kurangnya penerapan? Komunikasi efektif. Efektif. Dengan teknik BAR. Apa? Dengan teknik once more. SBAR. BAR. Tunggu. Kurangnya penerapan komunikasi efektif dengan teknik BAR, Pak. Eja. Dengan dengan teknik SBAR. SBAR ya? Ya. Oh ya. Apa kependekan SBAR ini? Subjective Background Assessment Recommendation. Nah, di pendahuluan nanti Dian ya, disampaikan situ ya, dipanjangkan ya. Ya. Apa kepanjangannya? Tunggu. Kepanjangannya apa? Subjektif. Tunggu. Subjektif. Background. So. Assessment ya? Ya. Satu lagi. Recommendation. Dation. Oke. Ya. Subjective background assessment recommendation. Terus? Dalam serah terima pasien. Dalam serah terima pasien di ruang IGD. Walet bawah, Pak.
di ruangan Ruang walet walet. bawah, ya, Ruangan walet bawah. RSUD Anutapura. Oke. Pura Kota Palu ya. Ya. Masih lengkap begitu ya. Oke. Kurangnya penerapan komunikasi efektif dengan SBAR dalam serah terima pasien di ruangan walet bawah RSUD Anutapura Kota Palu. Nah, kalau serah terima begitu, maksudnya serah terima bagaimana teh? Bukan dari IGD, tapi biasanya kan Pak ada pasien yang penurunan kesadaran di ruangan biasa, itu kita harus rujuk ke ruangan ICU. Atau misalnya pasien karena ini walet bawah, dia ruangannya penyakit dalam. Kalau seandainya penurunan kesadaran di ruangan biasa, dokter akan merujuk ke ruangan ICU untuk pemantauan. Nah di sini yang Oke, saya sekarang lakukan tunggu kalau begitu. Kira-kira diperkirakan ada kira-kira terjadi begitu nanti? Iya banyak di sana Pak. pada Ini saat administrasi? Iya. Hasil pantauan banyak ya? Iya, ini 2 hari yang lalu saya ketemu mentor. Kebetulan mentor saya di rumah sakit, dia pegang indikator SBAR. Ya, tidak apa-apa. Maksud saya jangan sampai SBAR itu tidak terjadi. Apa yang dilakukan? Nah, kalau tidak terjadi berarti gagallah kegiatan. Kalau gagal kegiatan, apa yang dilakukan? Cari kegiatan lain. Kan gitu. Iya, iya. Nah, gitu. Berarti ada kegiatan pengganti nantinya. Kalau tidak jadi ini SBAR ini apa serah terima pasien, maka hampir semua itu berubah. Karena SBAR itu adalah inti daripada kegiatannya Ibu Dian. Nah, kegiatan inti itu diawali dengan apa dulu, baru kena di SBAR itu. Kalau di SBAR itu, setelah itu evaluasi SBAR. Maka akan berubah semua itu kalau tidak ada jadi SBAR di sana. Tidak ada serah terima pasien di sana. Karena tidak terjadi SBAR-nya. Kalau tidak terjadi berarti beberapa kegiatan itu harus dirubah. Jadi kegiatan pengganti semua. Ya. Bisa begitu? Ya. Iya, Pak. Ya, sesuatu hal yang kita lihat jangan sampai tidak ada di sana, tidak boleh dilakukan rancangan. Kalau memang itu pasti akan ada, tidak apa-apa. Nah, sama dengan seperti di guru tadi, kalau misalnya banyak yang kemarin-kemarin kan ada yang kegiatannya belum masuk sekolah, maka dilakukanlah konsultasi ke kepala sekolah dan orang tua murid, itu akan diminta kesediaan anaknya untuk disekolahkan sementara. Nah, kalau itu tidak ada, maka tidak terjadi kegiatan, kita bisa nurun apa ya, kita punya nilai, bahkan itu tidak dinilai. Pasti ya, Dian ya, ada ya? Iya. Oke, kalau begitu gagasannya meningkatkan penerapan komunikasi efektif dengan teknik SBAR dalam serah terima pasien di ruangan. Dengan apa? Penyuluhan dan role play. Oke, penyuluhan dan role play, Pak. Role play. Eja. Oh, role play. ROL. Ya. ROLL play. PLAYE. Ya. Y. Oke. Ya. Oke, role play ya. Role play itu apa itu ya? Pergantian apa itu? Jadi saya kasih kasusnya, terus nanti saya minta perawatnya untuk mempraktekkan sesuai kasus dengan teknik SBAR. Itu penyuluhannya dilakukan? Itu role play-nya, Pak. Iya, kan menyuluh tuh? Iya. Kan dengan menyuluhin. Ya, oke deh, Pak, tidak apa-apa. Oke, sebelum menyuluh, kalau nanti ada tugas ya, ini saja dijadikan tugas ya.
buat kegiatannya, buat tahapannya. Dan Ya, Pak. keterkaitan ini boleh. Ya, kalau ada nanti tugas di Kolabjar, tugas LMS-nya itu dibuat ya. Nanti dikirim ke sana kalau ada tugasnya. Kalau tidak ada terbuka, apa-apa, tidak apa-apa, tidak ada. Karena kemarin kan sudah dibikin, toh? Oke. Iya, Pak. Oke, kalau seperti itu berarti meningkatkan penerapan. Berarti penerapannya ditingkatkan ya. Komunikasi. Komunikasi itu melalui penyuluhan. Nah, komunikasi di sana itu belum diterapkan ya. Iya, Pak, betul. Oke. Nah, menerapkan komunikasi dengan penyuluhan dan role play. Role play, coba kasih gambaran bentuknya. Ya. Jadi akan saya kasih Kegiatan. kasus, misalnya pasien. Iya, Pak. Ya. Silakan. Misalnya pasien, ya kasusnya dengan diagnosa seperti ini, penurunan kesadaran dengan seperti ini akan dari rekomendasi dokter dirujuk ke ruangan ICU. Bagaimana komunikasi efektif antara perawat di ruangan dengan perawat ICU dengan penggunaan teknik BAR. Itu yang disuluhkan, ya? Iya. Oke, tidak apa-apa. Bagus. Nah, kalau begitu sudah boleh dipikir dia punya kegiatan ini, termasuk penyuluhan kan? Iya, Pak. Kalau kegiatan kedua Iya, berarti apa dulu dilakukan sebelum menyuluh? Karena kita menyuluh itu tidak semudah apa yang kita. Nah, menyuluh itu tidak mesti sama dengan sosialisasi, tidak mesti harus dikumpul orang. Door to door 2-3 orang pada hari ini, besok 2-3 orang lagi, lusa 2-3 orang, tidak apa-apa. Disuluh. Tapi dengan materi yang sama. Pada saat itu kalau penyuluhan boleh juga diberikan apa? Diberikan kalau pakai pretest dan post test, pretestnya kasihkan memang. Habis disuruh berikan ya isi lagi post testnya. Begitu seterusnya. Supaya di tahu nanti berapa persen yang mengerti. Ya, seperti itu ya. Oke. Menyuluh itu biar satu orang disuruh tidak apa-apa. Kalau cuma dia yang ada, suluh saja dia. Sampaikan bahwa seperti ini, seperti role play-nya begini. Itulah komunikasinya, toh? Nah, kalau jalan komunikasi, maka cara mengkomunikasikan itu dilakukan penyuluhan. Begini caranya mengkomunikasikan. Nah, tapi sebelumnya kasih isi memang itu pretest. Kalau pakai pretest dan post test, supaya ditahu. Nah, seperti itu. Berarti belum ada dilakukan penyuluhan di sana ya, penyuluhan melalui role play itu dengan role play-nya itu ya? Belum, Pak. Sejauh ini belum, Oke Pak. deh. Sip, tidak apa-apa. Oke, saya kira bikin kegiatan sudah bisa itu ya? Dian ya? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. sip kalau begitu. Nah, apalagi pertanyaan? Karena tinggal 10 menit kan. Ada yang bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Afriani. Pak, kami kan kalau di sekolah dasar itu guru kelas, jadi semua mata pelajaran diajarkan. Terus kalau untuk pembuatan RPP-nya kan kami model tematik, Pak. Untuk pembuatan RPP nanti di rancangan ini, bagaimana? Apakah saya cuma menyusun kegiatannya itu berdasarkan judul yang saya angkat, atau kembali seperti normalnya? Karena kami, Pak, biasa 1 PB, 1 kali pembelajaran itu 2-3 pelajaran yang mata pelajaran yang langsung diberikan ke siswa. Oh iya, kalau seperti itu tidak bisa digabung dia punya RPP itu. Iya, RPP-nya digabung memang, Pak. Misalnya kan 3 mata pelajaran dia IPA, Bahasa Indonesia, Matematika. Saya kan judulku, Pak, fokus untuk di perkalian. Di perkalian? Iya. Iya, tidak apa-apa. Berarti fokusnya di situ. Nanti penilaiannya cuma di situ. Tapi RPP-nya tetap saja, Pak, menggabungkan 3 pelajaran tadi. Tidak apa-apa. Kan berarti hanya RPP matematika. Itu matematika, toh? Iya. Nah, berarti RPP-nya matematika saja kita jalankan. Yang kita harus buat, kita akan ambil nanti dia punya bukti. Bukti untuk ini, untuk laporannya kita. Kalau yang lain tidak perlu, tidak apa-apa. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Kalaupun ada kegiatan itu kita masukkan, tidak apa-apa juga. Misalnya, 3 mata pelatihan. Mata pelatihan itu berdasarkan judul kita melakukan yang matematika punya. Nah, matematika itu kita mungkin bisa, kalau 10 hari berarti kita bisa ambil misalnya 5 hari. Yang lain itu 2-3 hari. Boleh. Artinya 5 hari itu sudah selesai pembelajaran beberapa sub pokok bahasan dalam matematika. Yang lain itu bisa nambah apa-apa. Iya. Oke? Ya.
Tapi sudah bisa ya? Iya, Pak. Ya, isu dan gagasannya sudah bisa ya? Iya, Pak. Seperti itu. Semua gagasan harus punya kreatif. Harus ada kreatif. Gagasan itu ada kreatifnya seperti melalui kah atau dengan itu. Optimalisasi boleh kalau isunya belum optimal, gitu tidak apa-apa. Masih kurangnya, tidak perlu pakai masih boleh, kurangnya bisa. Rendahnya boleh. Ada lagi Terus, pertanyaan? iya Pak, ada pertanyaan kedua lagi Pak. Silakan. Mengenai USG Pak, untuk penilaian di tabel USG, kan dari dua contoh yang saya lihat sebagai referensi saya Pak, ada perbedaan. Jadi saya bingung. Yang pertama itu untuk di OSG ada yang satu orang dia ambil ulang yang di tabel APKL, itu lagi yang isunya dia masukkan kembali di USG. Sedangkan contoh yang satu saya lihat Pak, dia ambil penyebab dari yang peringkat 1 di tabel APKL. Kalau penyebab itu dia menggunakan fishbone. Nah, hasil fishbone itu kan harusnya kan isunya dulu ditaruh di kepalanya ikan ya. Iya. Baru cari penyebabnya. Dia itu dari metode atau many atau SDM-nya atau apa? Itu penyebabnya. Nah, penyebabnya itu nanti akan dimasukkan dalam latar belakang. Dilihat di sana tuh. Latar belakang itu isinya apa? Data-data permasalahan yang laporan instansi lalu, laporan EPD, laporan sekolah atau laporan puskesmas atau rumah sakit yang lalu, tahun lalu. Nah, itu dikombin antara permasalahan tadi itu yang kita naikkan sehingga menjadikan isu, itu permasalahan penyebab itu berarti kita masukkan dalam latar belakang. Terus pendahuluan latar belakang. Gitu ya? Iya, Pak. Perlu saya perlihatkan dulu anunya ya. Iya, Pak. Ya. Ini tuh rancangan itu. Begini dia punya model. Sebentar lagi ngajar. Nah, ini contoh sistematikanya. Ya, halo, bagaimana? Kemudian. Ya, mohon maaf ini Pak mengganggu sampai saya berani bertelepon Bapak. Mau mengingatkan sebentar jam 9 ini ada jadwal bimbingan Bapak di angkatan 82. Iya, saya masih di angkatan 79. So berhenti juga, tinggal mau gabung. Oh, iya, oke. Baik Pak. Iya. Kasih Dian. Oke. Ya, itu contoh saja, contoh. Contoh saja itu mau bikin bagaimana bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya pakai bab 1, berarti urutannya itu 1, 1. 1, 2. Kalau bab 2 berarti 2.1. 2.2 gitu ya. Itu lebih lebih sinergik dia, lebih cocok dia. Kalau ini hanya contoh saja tapi kurang pas kayaknya. Bab 1 langsung A. Jangan seperti itu ya. Ya, 1 misalnya. Apa itu profil organisasi? Ya gambaran organisasi. Apa itu peserta punya profil? Ya jabatan dan tugasnya kita. Itu tugasnya peserta cari di peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau peraturan Menteri Pendidikan atau peraturan Menteri Kesehatan tentang penilaian angka kredit guru, penilaian angka kredit perawat atau bidan. Di situ ada urutan tugas kita. Itu saja dimasukkan. Jangan lupa itu. Nah, apalagi gambaran OPD ya, itu tadi ya, dari profil organisasi itu gambaran OPD, profil peserta. Cuma 2 itu isinya. Ya. Rancangan ada deskripsi isu. Nah, diceritakan isu itu, bagaimana cara memperolehnya. Dari identifikasi masalah sehingga muncul 3 masalah dimasukkan dalam APKL dan USG, maka muncullah core isu. Nah, apa core isunya? Nah, ini sudah ceritakan sudah di situ. Ini semua masalah-masalah yang ada. Setelah masalah yang ada identifikasi, sisa 3 isu, masukkan lagi isunya di APKL, muncul core isu. Ya, begitu saja. Nah, setelah core isu,
Apa digunakan dengan apa? APKL, USG, nah, gitu. Oke, dapat ya? Nah, setelah itu apa lagi? Penetapan penyebab isu, apa? Identifikasi isu. Identifikasi itu, isu itu kalau deskripsi isu itu identifikasi, penetapan penyebab isu. Nah, identifikasi itu kan sudah isu inti itu sudah masukkan di situ. Setelah diidentifikasi dan dilakukan analisis, muncullah isu, ini isunya. Habis itu apa? Penetapan isu dan dampaknya. Nah, tarik isu yang ada di identifikasi itu baru buat satu kalimat begini, kalimatnya. Jika isu ini, kan ada isu situ, jika isu ini tidak diselesaikan, maka apa akibat negatifnya? Gitu saja kalimat. Oke ya? Nah, apa gagasan pemecahan isunya? Itu tadi, seperti kan sudah ada gagasannya. Seperti siapa? Dwi sudah ada gagasannya, meningkatkan bla 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 kemampuan itu. Nah, itu gagasan isunya. Matriks rancangan. Nah, sebelum matriks rancangan masukkan di situ yang namanya nama kita, unit instansi, kemudian isu yang diangkat, kemudian gagasan pemecahan isunya. Masuk di situ. Ini sudah. Masuk di situ. Tapi ada juga yang minta sebelum itu masukkan juga apa namanya? Aneka itu, aneka dengan nilai-nilainya itu. Setelah masukkan aneka dengan nilai-nilainya, masukkan juga agenda 3 dengan sedikit penjelasan. WOG, pelayanan publik, sama manajemen ASN. Aneka itu cuma dipetik saja di penerapan nilai-nilai ASN. Cari di Google sih. Penerapan nilai-nilai ASN. Ada di situ. Tuh, sudah dapat kan? Ya, jangan lagi nilai lain masuk di situ. Habis matriks apa? Jadwal. Jadwal itu paling per minggu atau 3 hari kegiatan konsultasi, baru kegiatan itu. Baru terakhir kegiatan penyusunan dan apa? Pengiriman, mengupload rancangan. Gitu ya. Bab 3 jangan dulu. Nanti pelaksanaan kegiatan baru masuk. Kalau sudah laporan di sini sudah tempatnya. Sudah di bab 3 itu. Bab 4 itu penutup. Penutup itu berisi apa? Kesimpulan dan RTL, rencana tindak lanjut. Itu. Matriks ini matriks itu. Ini. Seperti ini ya. Rancangan itu. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil. Nama siapa, unit kerja siapa, isu yang diangkat apa, gagasannya. Kegiatan, mulai kegiatan. Kegiatan 1, kemudian tahapan kegiatannya apa? Ya, tahapan kegiatan apa outputnya? Outputnya itu ter saja. Tersedianya, terlaksananya. Gitu. Kalau barang berarti tersedianya. Kalau kita beli barang. Kalau kita melaksanakan berarti terlaksananya. Begitu. Ya. Tidak panjang. Keterkaitan nilai ini masukkan sini. Misalnya akuntabilitas 1. Tanggung jawab. Misalnya toh. Apalagi misalnya transparansi. Apalagi kepemimpinan. Tapi yang relevan saja. Kalau tidak relevan mungkin 2 saja cukup. 2 nasionalisme, ketuhanan. 2 kerakyatan. Gitu. Nah, berikut lagi 3 etika publik, 1 ini, 2 ini, 3 ini, gitu sampai pada anti korupsi. Baru masuk lagi kegiatan kedua, garis bawahi, masuk kegiatan kedua. Keterkaitan dulu sini, keterkaitan kedudukan dan peran, baru masuk kegiatan kedua. Apa yang keterkaitannya dilihat di kegiatan itu. Kegiatan itu lihat apa keterkaitan dan apa ini, manajemen ASN kah, atau pelayanan publik kah, atau WOG. Nah, kebanyakan itu pilih manajemen ASN. Kalau kita tidak olah pegawai, tidak usah manajemen ASN. Paling banyak pelayanan publik yang kita lakukan.
Kecuali kalau kita misalnya berkoordinasi dengan bagian lain, itu baru WOG. Ya. Di sekolah apa kira-kira? Oh, kalau ada komite, oke, bisa WOG. Kalau ada orang tuanya murid, saya harus komunikasikan, boleh WOG. Kalau ada organisasi-organisasi kelurahan, karena anak sekolah SMP sudah masuk juga di organisasi kelurahan, boleh kita ke sana. Misalnya, kalau terkait itu, kalau tidak, tidak. Paling banyak pelayanan publik. Kalau konsultasi dengan mentor, bukan pelayanan publik itu. Bukan WOG itu, karena masih garis lurus kita. Ya, Pak, masih garis izin lurus. Itu pelayanan bertanya, Pak. publik. Ya, oke, silakan Pak Ahmad. Ya, berarti kalau kita berkoordinasi dengan orang tua murid itu termasuk WOG ya, Pak? Iya. Masih masuk dia. Siapa? Karena dia tidak masuk dalam tugas kita kan. Ya. Masuk juga WOG, tapi pelayanan publik tetap ada. Kayaknya seperti itu karena dia juga pelanggan kita juga. Jadi lebih banyak di pelayanan publik dia. Ya, gitu. Sudah paham ini tuh? Nah, keterkaitan dengan mata pelatihan. Kemudian kontribusi. Kontribusi mau dikasih tahu sudah atau nanti? Nanti Joy? Iya. Tidak sulit ini, tidak sulit. Tidak segampang, gampang sekali. Hanya setiap kegiatan saja dilihatnya dia. Apa yang penting lagi? Kalau dampak nanti pada saat laporan baru ada dampak, analisis dampak. Apa lagi? Ditanya. Ayo, bangkit. Yang belum dipahami. Supaya akan selesai sudah sampai pada penerapan nilai sudah. Nilai-nilai ASN. Ibu Wildana, Ayo. Pak, mungkin. Ya? Saya, Pak. Iya, silakan. Pak, misalnya kalau nanti kita misalnya ambil motivasi atau minat belajar atau minat membaca, apakah kita harus pakai angket atau ini Pak, kuesioner? Kuesioner boleh. Kalau minat membaca atau minat apa? Minat belajar. Minat belajar. Minat baca atau motivasi belajar. Ya. Misalnya belum termotivasinya berarti meningkatkan motivasi belajar. Misalnya begitu ya. Iya. Nah, dalam melakukan kegiatan, kira-kira kegiatan apa kita lakukan? Lihat dulu kegiatannya kita untuk memotivasi anak-anak belajar itu. Ya, apa motivasinya kita? Apa kira-kira motivasinya kita untuk mengajak anak itu belajar? Ya, kalau itu dalam bentuk misalnya Wilda apa? Guru apa? Kelas atau? Misalnya dengan kelas. Wilda. Iya, Pak. Wilda guru kelas, apa? Pak. Oh, guru kelas. SD. Oh, guru kelas. Kalau Iya, begitu. Pak. Kalau meningkatkan apa? Rendahnya minat belajar atau minat baca? Minat baca, Pak. Kalau minat baca berarti poster, leaflet boleh, pohon literasi boleh. Diuji saja dia. Ujian harian kah atau ulangan harian? Bisa. Itu mengevaluasi. Oh, pakai ulangan harian. Bisa. Ulangin misalnya sub pokok bahasan yang kita harus lakukan itu misalnya mempraktekkan pohon literasi itu menempel kata-kata atau apa saja yang kita tempel di pohon literasi itu, kemudian dia baca. Karena meningkatkan minat bacanya ya. Iya, Pak. Nah, ya meningkatkan minat bacanya itu berarti dia sudah begitu dia baca dia sudah ketahui apa saja yang Anda ketahui tentang apa yang Anda tahu tentang bacaan. Atau kita pantau saja dia membacanya, boleh. Baru kita tanya, apa artinya itu? Kalau sudah paham itu, boleh. Kita contohkan saja. Kan poin-poin yang kita tanyakan itu kita atas nama ini.
Ada poin-poin yang kita tanyakan. Kita tanya kalau dia tahu, contoh tahunya. Kalau dia tidak tahu, kurang tahunya, contohnya. Nanti dikumpul. Bisa udah? Iya, Pak. Oke, ya begitu. Bagus dah tangkapnya kalau begitu udah. Masih ada lagi? Udah. Mumpung belum kita keluar kita. Cukup? Oke, itu sudah diminta kita. Nanti Pak Ahmad, nanti